Rebecca Tong, konduktor asal Indonesia, dinobatkan sebagai juara pertama dari Le Maistra Paris 2020, sebuah kompetisi internasional untuk para wanita. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang bergengsi dari Arte Prize dan The French Concert Hall and Orchestras Committee Prize. Rebecca Tong adalah konduktor wanita orkestra pertama dari Asia Tenggara yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Saat ini, dia sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan Asconas Holtz Arts Management sebagai LICE Asconas Fellow. Keberhasilan Rebecca pun diakui oleh musisi kenamaan dalam negeri ADMS. Dalam akun Instagram pribadi miliknya, Adi menulis, Rebecca membanggakan Indonesia di panggung klasik dunia. Saat ini, Rebecca Tong adalah residen konduktor dari Jakarta Sinfonia Orkestra, Orkestra in Residence dari Aula Sinfonia Jakarta. Rebecca Tong adalah bukti nyata kenapa kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Karena orang-orang Indonesia adalah orang yang berbakat, semangat, dan penuh dengan kerja keras. Pemirsa, Rebecca Tong, konduktor asal Indonesia, dinobatkan sebagai juara pertama dari Le Maistra Paris 2020, sebuah kompetisi internasional untuk para wanita. Selain itu, Rebecca juga kerap mendapat penghargaan kelas dunia. Prestasi Rebecca pun dipuji banyak orang, termasuk salah satunya adalah musisi ADMS. Untuk membahas hal tersebut, bersama kita telah tersambung dengan tentunya Rebecca Tong dan juga musisi sekaligus konduktor ADMS. Terima kasih Rebecca dan juga Mas Adi telah bergabung bersama kami. Ini Rebecca, tentunya sebelumnya selamat, Anda membuat kami bangga telah mengharumkan nama Indonesia, dan saya tadi ya bangga menjadi orang Indonesia kalau gitu nih berkat Rebecca. Thank you Rebecca. Oke, ini boleh diceritain nggak sih sebenarnya sedikit lah tentang latar belakang musik Rebecca dulu deh. Kenapa sih akhirnya memilih untuk menjadi konduktor? Jadi seperti semua musisi ya, baik dari semua musisi itu kita belajar dari kecil. Dari kecil kita belajar alat musik. Saya sendiri diajar dari orang tua juga, pertama dari piano, terus belajar biola. Setelah itu saya waktu belajar ke luar negeri sempat ikut kayak orkestra begitu. Jadi saya sangat senang dengan orkestra dan waktu itu memikirkan masa depan itu ingin menjadi konduktor. Kenapa saya sebenarnya pilih menjadi konduktor? Karena saya bukan orang yang suka menyendiri. Jadi saya nggak suka kalau misalkan terus-terusan di practice room gitu ya. Sometimes it's 5 to 7 hours a day. You practice by yourself. Itu saya merasa sangat tersendiri gitu. Because my goal is to make music to as many people as possible. Jadi that's why the orchestra is one of the good platform, karena kita bisa kerjasama dan membangun musik dengan banyak sekali orang dan juga dengan sharing dengan audience. That's why I want to become a conductor. Dan pertama atau yang dipilih adalah musik klasik ya, Rebecca ini ya? Iya, kalau misalkan dari awal belajar musik instrumen itu selalu pasti belajarnya dari musik klasik. Dan juga kenapa terusin ke musik klasik, karena sebenarnya musik klasik itu dianggap sebagai fine art. Fine art itu jadi art yang tinggi ya. Banyak sekali orang kesannya itu kayak musik klasik itu budaya asing. Jadi kenapa sih kita harus belajarin budaya asing? Tapi sebenarnya musik klasik itu lebih ke music universal. Kalau kita lihat dari semua negara itu, yang paling universal itu musik klasik. Karena semua orang mengerti bahasa musik klasik. Saya mungkin nggak terlalu ngerti misalkan bahasa musik dari India atau bahasa musik dari Mongolia, tapi di Mongolia mereka atau di China atau di India mereka tahu yang namanya Beethoven, tahu yang namanya Mozart. So it's a universal language. Musik klasik juga adalah salah satu musik platform yang paling bisa dikatakan penting untuk perkembangan dari otak atau perkembangan dari mental dari kecil sampai orang dewasa. Jadi kenapa musik klasik salah satunya adalah seperti itu.
Apa yang memang dari menurut Rebecca sendiri, apa yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang konduktor sih? Ini pertanyaan yang pernah di Paris. Jadi menurut saya ada 3 hal yang penting untuk sebagai orang konduktor. Yang satu adalah disiplin yang sangat tinggi. Karena sebagai konduktor itu perlu disiplin mental, disiplin fisik, disiplin dari diri sendiri, dan juga disiplin terhadap orang-orang sekitar. Kedua, ada yang namanya teamwork. Karena konduktor itu tidak berguna kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan musisi-musisi yang di depan dia. So teamwork is very important as a conductor. Yang ketiga, menurut saya joy. The joy of music is really important. Karena sebagai conductor, kalau kita nggak bisa men-sharingkan atau meng-convey message dari komposer dan musik itu kepada musisi dan juga kepada audience. So our job as a conductor itu kayak fail gitu loh. So the joy of music, discipline, and teamwork is very important. Itu 3 hal yang memang harus dimiliki oleh seorang konduktor ya. Bagaimana dengan Anda Mas ADMS, tentunya menanggapi dengan kita punya lagi nih satu konduktor asal Indonesia yang bisa mengembangkan atau mengharumkan Indonesia. Anda sendiri tentunya yang juga senior bisa dikatakan seperti itu, bagaimana nih? Saya bangga dan surprise dan senang sekali Indonesia punya satu duta lagi di luar negeri, karena saya yakin dengan prestasi dan kemampuannya Rebecca akan banyak berkiprah di dunia, jadi world class musician. Nah, kita kalau lihat musik pop, kita punya Anggun C. Sasmi, meskipun saya tidak tahu apakah masih warga negara Indonesia secara formal, tetapi dia kan keindonesiaannya tinggi dan dia membawa misi budaya Indonesia secara tidak langsung. Nah, dalam musik klasik jarang, langka ya. Ananda Sukarlan ada, kemudian Yahya Ling juga membanggakan meskipun dia orang Amerika, tapi dulu di Indonesia gitu. Saya suka bangga melihat orang-orang itu, Eduardus Halim, banyak sekali. Nah, sekarang Rebecca satu lagi ini dan Rebecca mencapai satu prestasi yang membanggakan, menurut saya tidak semua orang bisa, dan dari Asia muncul konduktor wanita terbaik di dunia ini, menurut saya kita harus syukuri gitu. Ini apa sih sebenarnya kalau kita lihat Mas ADMS ini kan tadi ada 3 hal yang memang menjadi salah satu atau kunci kalau kata Rebecca bila menjadi seorang konduktor, itu 3 hal: disiplin, joy, dan juga satu lagi ini ya, bagaimana teamwork. Nah, ini 3 hal itu kan memang penting sebenarnya menjadi konduktor, Mas ADMS, menurut Anda? Ya, betul sekali. Conducting is an art of communications. Orang harus belajar idiomnya, conducting dan sebagainya, tekniknya, sejarah dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, dia harus memiliki satu konsep. Jadi conductor kan boleh dibilang seperti ambasadornya dari composers, dan dia jadi representatif dari audience gitu. Dia harus mempertemukan itu gitu. Nah, pada saat mempertemukan itu, dia harus mempunyai satu konsep yang jelas, kemudian menyampaikan mengkomunikasikan ke musisi dengan cara yang jelas, artikulatif, kemudian juga bisa menginspirasi musisi bekerja sama, kemudian juga dari gerakannya, dari gesturnya, dari ini dia menginspirasi audiensnya. Ini saya kira penting dan pasti semua ada di Rebecca. Nah, itu dia. Coba Rebecca, boleh tahu nggak sih penilaian atau bagaimana hasil penilaian pada saat pementasan pada saat itu, ataupun kita lihat di kompetisi. Ini penilaiannya itu seperti apa sih pada saat itu? Jadi kita dinilai menurut tinggi, menurut just kidding. Ya, penilaian itu termasuk dari misalkan cara kita rehearsal, karena banyak dari porsi daripada kompetisi itu sebenarnya rehearsal.
Jadi juri itu pengen lihat kita kalau melatih orkestra itu seperti apa. Karena efisiensi waktu lagi latihan, pada saat latihan, dan juga cara kita menyampaikan apa yang kita mau itu jelas atau tidak. Dan waktu itu kan semua pakai Inggris juga. Jadi meskipun it's a French orchestra, it's in Paris, tapi semua diharapkan semua pakai Inggris gitu loh. So because the judges is from all over the world, ada yang dari Amerika, ada yang dari Prancis, ada yang dari berbagai negara lain. So efisiensi waktu, efisiensi dari cara pembicaraan, dan juga teknik, karena penyampaian kalau secara kata-kata, tapi kalau misalkan dari teknik baton itu sendiri tidak bisa mengartikulasi, dan musisi nanti bingung, itu nanti semua ada penilaian sendiri. Jadi there's a lot of factor yang terjalin, dan juga kerjasama dengan musisi, dan juga bagaimana menginterpretasi musik yang dinilai. Misalkan waktu itu saya Beethoven Violin Concerto, what type of style of Beethoven, what type of the interpretation of Beethoven style, itu semua dinilai. Oke, ini cukup menarik ya, karena kan kalau kita biasa melihat kayak kontes menyanyi, kita bisa tahu oh mungkin dia tidak tepat tempo atau sumbang, itu bisa kedengaran. Tapi kalau terkait dengan konduktor, ini baru sekali kita tahu pengalamannya, ternyata juga dilihat dari masa latihannya juga itu menjadi sebuah penilaian. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan ini, Mas Adi MS dan juga Rebecca. Usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa dalam Lunch Talk.